Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renata Putri dari jurusan Akuntansi di Universitas Teknologi Nusantara. Saya akan mempresentasikan tugas saya dari Bapak Agung Triputanto dalam materi pengantar manajemen. Dengan materi 11 tentang pemimpin dan kepemimpinan. Pengertian pemimpin dan kepemimpinan. Kepemimpinan tampaknya lebih merupakan konsep yang berdasarkan pengalaman. Arti kata-kata ketua atau raja yang dapat ditemukan dalam beberapa bahasa hanyalah untuk menunjukkan adanya perbedaan antara pemerintahan dari anggota masyarakat lainnya. Banyaknya konsep definisi kepemimpinan yang berbeda, hampir sebanyak jumlah orang yang telah berusaha untuk mendefinisikannya. Untuk lebih mempermudah pemahaman kita, maka akan diacu satu definisi yang kiranya mampu menjadi landasan untuk membahas konsep kepemimpinan itu sendiri. Kepemimpinan adalah sebuah hubungan yang saling mempengaruhi di antara pemimpin dan pengikut, bawahan yang menginginkan perubahan nyata yang mencerminkan tujuan bersama. Selanjutnya, Leo 2007 menyatakan kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk memahami dan setuju dengan apa yang harus mereka lakukan dan bagaimana melakukan tugas tersebut secara efektif, serta memproses untuk memfasilitasi upaya individu dan kelompok mencapai tujuan bersama atau Sehat Goal Kyoto Mukbanan 2002 ayat 86. Kepemimpinan melibatkan hubungan pengaruh yang mendalam yang terjadi di antara orang-orang yang menginginkan perubahan signifikan, dan perubahan tersebut mencerminkan tujuan yang dimiliki bersama oleh pemimpin dan pengikutnya atau bawahan. Pemimpin orang-orang yang terlibat dalam hubungan tersebut menginginkan sebuah perubahan, sehingga pemimpin diharapkan sebagai menciptakan perubahan yang signifikan dalam organisasi dan bukan mempertahankan status quo. Tujuan tersebut merupakan sesuatu yang diinginkan, yang diharapkan yang harus dicapai di masa depan, sehingga tujuan ini menjadi motivasi utama visi dan misi organisasi. Kepemimpinan merupakan aktivitas orang-orang yang terjadi di antara orang-orang dan bukan sesuatu yang dilakukan untuk orang-orang, sehingga kepemimpinan melibatkan pengikut atau followers. Proses kepemimpinan juga melibatkan keinginan dan niat, keterlibatan aktif antara pemimpin dan pengikut untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Dengan demikian, baik pemimpin ataupun pengikut mengambil tanggung jawab pribadi, personal responsibility, untuk mencapai tujuan bersama tersebut. Sekalipun demikian, dapat banyak kesamaan di antara definisi-definisi tersebut yang memungkinkan adanya skema klasifikasi kasar. 1. Kepemimpinan sebagai fokus proses-proses kelompok. Menurut Mumford 1906-2007, kepemimpinan adalah keunggulan seseorang atau beberapa individu dalam kelompok dalam mengontrol gejala-gejala sosial. Kepemimpinan sebagai suatu kepribadian dan akibatnya. Menurut Bowden 1926, mempersamakan kepemimpinan dengan kekuatan kepribadian. 3. Kepemimpinan sebagai seni mempengaruhi orang lain. Menurut Munson 1921, kepemimpinan sebagai kemampuan menghandle orang lain untuk memperoleh hasil maksimal dengan friksi sedikit mungkin dan kerjasama yang besar. Kepemimpinan adalah kekuatan semangat atau moral yang kreatif dan terarah. 4. Kepemimpinan sebagai penggunaan pengaruh. Menurut Starley 1951, pemimpin dapat dianggap sebagai seorang individu yang menggunakan pengaruh positif melalui tindakannya terhadap orang lain. 5. Kepemimpinan sebagai tindakan atau tingkah laku. Menurut Hemphill 1949, kepemimpinan didefinisikan sebagai tingkah laku seorang individu yang mengatakan aktivitas ke kelompok. 6. Kepemimpinan sebagai bentuk persuasi. Menurut
Scan 1928, kepemimpinan adalah pengelola manusia melalui persuasi dan interpretasi daripada melalui pemaksaan langsung. 7. Kepemimpinan sebagai hubungan kekuasaan. Menurut Janda 1960, kepemimpinan sebagai tipe hubungan kekuasaan yang diciri persepsi antara anggota kelompok tentang hak anggota kelompok untuk menentukan pola tingkah laku yang sesuai dengan aktivitas kelompok. Kedelapan, kepemimpinan sebagai alat mencapai tujuan. Menurut Cowley 1928, pemimpin adalah individu yang memiliki program rencana dan bersama anggota kelompok bergerak untuk mencapai tujuan dengan cara yang pasti. Kesembilan, kepemimpinan sebagai akibat dari interaksi. Menurut Bogadus 1929, kepemimpinan tidak sebagai penyebab atau pengendali melainkan sebagai akibat dari tindakan kelompok. 10. Kepemimpinan sebagai pembedaan peran. Menurut Sheriff 1956 menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan penekanan di dalam suatu skesa hubungan dengan ditentukan oleh harapan timbal balik antara pemimpin dengan anggota lainnya. 11. Kepemimpinan sebagai inisiasi struktur. Stockdale 1955, kepemimpinan sebagai pemuliaan dan pemeliharaan struktur harapan dan interaksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Huxley dan Benedict 1988 mengajukan semacam formula bahwa gaya pemimpinan pada dasarnya merupakan kewujudan dan tingkat komponen, yaitu pemimpinan itu sendiri, bawahan, serta situasi di mana proses kepemimpinan tersebut diwujudkan bertolak dan pemikiran tersebut. Huxley dan Berlin mengajukan proposisi bahwa gaya kepemimpinan K merupakan suatu fungsi dan pemimpin P bawahan B dan situasi tertentu adalah S yang dapat dinotasikan dalam bentuk formula K sama dengan F atau P B S. Pemimpin P adalah seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain atau kelompok untuk melakukan unjuk rasa maksimum yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan organisasi. Sedangkan bawahan adalah seorang atau sekelompok orang yang merupakan anggota dan suatu perkumpulan atau pengikut yang setiap saat siap melaksanakan perintah atau tugas yang telah disepakati bersama guna mencapai tujuan. Adapun situasi adalah suatu keadaan di mana seorang pemimpin berusaha pada saat-saat tertentu mempengaruhi perilaku orang lain agar dapat mengikuti kehendaknya dalam rangka mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, ketiga unsur yang mempengaruhi gaya kepemimpinan tersebut, yaitu pemimpin, bawahan, dan situasi, merupakan unsur yang saling terkait satu sama lain dan akan menentukan tingkat keberhasilan kepemimpinan. Dengan pola dikatakan berdasarkan formula Huxley dan Berlin serta penjelasan yang dikemukakan Kowalski dari kakak dan tas penulis bisa membagi faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan menjadi dua faktor besar, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang muncul dari diri pemimpin, sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang terkait dengan karakteristik bawahan dan situasi, termasuk di dalam situasi organisasi dan sosial. Faktor internal menurut Mustabdaya dengan mengutip Afla dan Kasjana, kompetensi kepemimpinan merupakan jaminan kepribadian tracer individual yang bersifat permanen yang dapat mempengaruhi kinerja seseorang. 2. Faktor eksternal. Faktor eksternal jika dikaitkan dengan formula Hesse dan Berlin adalah faktor bawahan dan situasi. Faktor bawahan adalah faktor yang disebabkan oleh karakter bawahan di dalam terkait dengan status sosial, pendidikan, pekerjaan, harapan, ideologi, agama, dan lain-lain. Karakter siswa pun akan berbeda. Ada yang pula dewasa sehingga pemimpin mendekati dengan pendekatan pedagogi. Adalah pula mahasiswa yang sudah dewasa sehingga memerlukan pendekatan andragogi. Faktor eksternal lainnya adalah faktor situasi. Situasi itu terkait dengan aspek waktu, tempat, tujuan, karakteristik, organisasi, dan lain-lain. Menurut Umari, ada 3 fase dalam periodisi kepemimpinan umat Indonesia seperti fase menunjukkan generasi kepemimpinan, yaitu khas. Pertama, fase ulama. Kedua, fase organisator. 3, fase pembukaan pendapat. Gaya kepemimpinan. 3 gaya kepemimpinan yang pokok, yaitu gaya kepemimpinan otoriter, demokrasi, laissez-faire.
Selain kepemimpinan di atas, sebagai psikologi pemimpin terdapat berbagai teori tentang gaya kepemimpinan, namun secara umum teori-teori tersebut dapat diklasifikasi ke dalam 4 kelompok besar, yaitu gaya kepemimpinan yang berkesan administrator, gaya kepemimpinan analitis, gaya kepemimpinan asertif, gaya kepemimpinan entrepreneur. Prinsip-prinsip dasar kepemimpinan. Karakteristik seorang pemimpin didasarkan kepada prinsip-prinsip Stephen R. Connell sebagai berikut. Seseorang yang belajar seumur hidup, tidak hanya melalui pendidikan formal tetapi juga di luar sekolah. Contohnya belajar melalui membaca, menulis, observasi, dan mendengar. Mempunyai pengalaman yang baik maupun yang buruk sebagai sumber belajar. 2. Berorientasi pada pelayanan. Seorang pemimpin tidak melayani tetapi melayani, sebab prinsip pemimpin dengan prinsip melayani berdasarkan karir sebagai tujuan utama. Dalam memberi pelayanan, pemimpin seharusnya lebih berprinsip pada pelayanan yang baik. C. Membawa energi yang positif. Setiap orang mempunyai energi dan semangat. Menggunakan energi yang positif didasarkan pada keikhlasan dan keinginan mendukung kesuksesan orang lain. Untuk itu dibutuhkan energi positif untuk membangun hubungan baik. Seorang pemimpin harus dapat dan mau bekerja sama untuk jangka waktu yang lama dan kondisi tidak ditentukan. Sifat-sifat kepemimpinan. Untuk itu, jika Anda sebagai pemimpin, maka Anda tidak boleh meninggalkan 7 sifat paling penting harus dimiliki seorang pemimpin, yaitu sifat rendah hati, sifat terbuka untuk dikritik, sifat jujur dan memegang amanah, sifat berlaku adil, komitmen dan perjuangan, bersifat musyawarah, berbakti dan mengabdi kepada Tuhan. Dalam bukunya termasuk, William menyebutkan dengan 8 ciri perilaku yang menggambarkan sifat seorang pemimpin yang baik adalah: 1. Memberi teladanan tentang arti sukses kepada bawahan. 2. Memberi bawahan Anda peralatan yang mereka butuhkan. 3. Jangan sungkan untuk memuji keberhasilan bawahan. 4. Berikan ruangan untuk kesalahan. 5. Deklarasi tugas tanpa banyak turut campur. 6. Lebih baik bertanya daripada memberi nasihat. 7. Bersikap ramah. 8. Tak kenal maka tak sayang. Teori lahirnya pemimpin. A. Teori orang-orang terkemuka. Bernard Beckman, Ted dan Kilborg menerangkan pemimpin berkenan dengan sifat-sifat dasar kepemimpinan dan karakter. B. Teori lingkungan. Mamtar menyatakan bahwa pemimpin muncul oleh kemampuan dan keterampilan yang memungkinkan dia memecahkan masalah sosial dan keadaan, tekan perubahan dan adaptasi. C. Teori personal situation. Case 1933 menyatakan bahwa kepemimpinan dihasilkan dari rangkaian 3 faktor, yaitu faktor pribadi, kepribadian pemimpin, sifat dasar kelompok dan anggotanya, serta peristiwa yang diharapkan kepada kelompok. D. Teori interaksi harapan. Homan 1950 menyatakan semakin tinggi kedudukan individu dalam kelompok, maka aktivitasnya semakin meluas dan semakin banyak anggota kelompok yang berhasil diajak interaksi. E. Teori humanistik. Lecoq 1961 menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan proses yang saling berhubungan, di mana seorang pemimpin harus memperhitungkan harapan-harapan, nilai-nilai, dan keterampilan individual dari mereka yang terlibat dalam interaksi yang berlangsung. Teori bertukar. Beliau 1964 menyatakan mengakarkan seseorang anggota untuk menepati status yang cukup tinggi merupakan manfaat yang besar bagi dirinya. G. Teori genetik. Inti dari teori ini terlibat dalam mengadakan leaders are born and not made, bahwa pengatur teori ini mengatakan bahwa seorang pemimpin akan karena ia telah dilahirkan dengan bakat pemimpin. Dalam keadaan bagaimanapun seorang ditempatkan pada suatu waktu, itu akan menjadi pemimpin karena ia dilahirkan untuk itu. Artinya takdir telah menetapkan ia menjadi pemimpin. H. Teori sosial. I. Teori ekologi. Peran pemimpin dalam kelompok. Konsepsi baru terhadap tentang kepemimpinan melahirkan peran baru yang harus dimainkan oleh seorang pemimpin. Secara umum, pemimpin dalam kelompok adalah bertanggung jawab dalam menggerakkan aktivitas dan motivasi anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin bertanggung jawab atas seluruh aktivitas staffing, training, dan aktivitas lainnya administratif. Seorang pemimpin harus dapat melakukan sesuatu bagi anggota sesuai dengan jenis kelompok yang dipimpin. Ada beberapa hal
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.